Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sigit Widadi Eskom Mkom selaku dosen pembimbing PKL Industri. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rafiq dengan NIM 202130100079 dari program studi Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya di PT Cobra Dental Indonesia yang tepatnya berada di Jalan Ring Road Barat, RT 3 RW 32, Melangi, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Cobra Dental ini memiliki visi dan tujuan, yaitu menjadi perusahaan penyedia bahan dan alat kedokteran gigi nomor 1 dan mitra yang handal. Terpercaya bagi seluruh dokter gigi di Indonesia. Oleh karena itu, PT Cobra Dental Indonesia ini berusaha menjadi perusahaan terbaik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, penyediaan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Salah satunya yaitu alat Maesa Dental Unit. Maesa adalah alat yang dipakai untuk dokter gigi untuk membantu pemeriksaan dan menentukan terapi yang dapat diberikan pasien. Secara umumnya, alat ini dipakai untuk membantu perawatan gigi dan mulut. Alat ini juga dipakai untuk pengobaran gigi, penabalan gigi, pembersihan gigi atau mulut, dan pemeriksaan gigi. Selanjutnya, spesifikasi dari alat Maesa. Nama alat Summit Dental Unit. Jenis alat dental cair dan aksesoris. Mereknya Summit. Tipenya Maesa. Kemasan dari alat yaitu unit. Tegangan masukan dari alat Maesa 127 sampai 220 volt. Dari frekuensi alat Maesa 50.000 sampai 60 Hz. Jenis perlindungan senjata listrik yaitu peralatan kelas 1 bagian terapan tipe B. Input daya 600 VAC, screen perlindungan F1 dan 2, dan jeda waktu 127 atau 220 volt dengan kapasitas 5 ampere. Peningkatan kapasitas yaitu beban terdistribusi 200 kg dengan aksesoris dan peralatan masal pasien. Berat bersih dari alat Maesa yaitu 120 kg. Selanjutnya, bagian-bagian dari alat yaitu handpiece. Handpiece adalah alat pengukuran gigi yang digunakan untuk pengukuran gigi berlubang plak-plak pada kavitas gigi. Alat ini menggunakan kecepatan 380 sampai 400 rpm, di mana tergantung pada model alat. Yang kedua, suction dan saliva ejector. Suction ini digunakan untuk penyaring saliva yang dimana untuk mempermudah operator untuk bekerja, dan saliva ejector digunakan untuk menghisap saliva atau air liur sehingga membuat daerah mulut jadi kering. Prinsip kerja dari alat Maesa. Maesa merupakan alat yang digunakan untuk memperbaiki gigi dengan sistem konvensional dengan menggunakan mikromotor dengan kecepatan putaran 2000 sampai 4000 rpm dengan sistem air jet, dengan putaran bor menggunakan sistem tekanan udara dari kompresor, kecepatan sampai 40.000 rpm, dan air akan keluar dari handpiece dengan kontrol dari tool switch, dan saliva ejector berfungsi untuk menyedot cairan. Selanjutnya, blok diagram alat.
Dari power supply memberi tegangan 127 sampai 220 volt untuk menyalakan lampu dan menjalankan pompa hidrolik. Untuk menaikkan turun kursi gigi dengan menggunakan sistem kontrol pneumatik supaya kursi gigi dapat naik turun dengan otomatis. Dari kontrol pneumatik juga mengontrol handbrake supaya handbrake dapat bekerja sebagai menghilangkan plak dan karang gigi secara otomatis. Saliva ejector juga dikontrol dengan kontrol pneumatik supaya air liur dapat disedot dengan otomatis. Sprayer juga dikontrol dengan sistem kontrol pneumatik supaya sprayer dapat bekerja untuk menghilangkan karies gigi dan melakukan purifikasi secara otomatis. Dilanjutkan dengan air kumur dan air bilas. Ini dapat berjalan untuk mengeluarkan air secara otomatis dikarenakan adanya kontrol pneumatik. Dengan adanya sistem kontrol pneumatik, ini akan mengatur hasil kerja dari alat metal unit. Yang selanjutnya 9 kompetensi. 9 kompetensi ini adalah satu, yaitu penempatan. Mesa ditempatkan di rumah sakit di bagian ruangan pemeriksaan gigi dan mulut. Yang kedua, pemasangan yang dilakukan alat mesa ini yaitu pemasangan kabel saluran listrik dan saluran pipa dengan 3 saluran untuk pembuangan air. Yang ketiga, pengoperasian alat. 1. Pada langkah awal dengan menutup keran pada kompresor yang masih terbuka. 2. Menyambungkan kabel kompresor dengan sumber listrik. 3. Memberikan tinggi air pada water container. Bila jumlah air kurang atau kosong, maka melepaskan water container. Kemudian memasang kembali, dan dalam melakukan prosedur ini, kutub water container yaitu simbol valve harus dalam keadaan menutup. Yang keempat, menyalakan kompresor dengan menonaktifkan tombol on. Yang kelima, menyalakan tombol power yang terletak di samping kiri bawah dan cair. Yang keenam, mengecek air yang keluar pada cuspidor tempat meludah. Yang ketujuh, mengecek switch lampu. Yang kedelapan, menempatkan hand switch yang akan digunakan, low speed dan high speed. Yang kesembilan, mengecek perputaran air yang keluar dari kontraangel dan low height. Yang ke-10, memasukkan mata bor low speed bila ingin digunakan dengan cara memutar tombol A sampai penuh hingga kopling heads dan keadaan terbuka. Kemudian memasukkan mata bor. Yang ke-11, memutar tombol A berlawanan arah sampai penuh sehingga kopling dalam keadaan mengunci. Yang ke-12, menyalakan bor dengan menginjak dan menggeser ke kanan atau ke kiri. Yang ke-13, mengoperasikan saliva ejector dengan cara memasukkan ujungnya ke dalam mulut. Selanjutnya, mengalirkan air pada mangkuk untuk membilas kotoran dengan memutar tombol. Dan selanjutnya, menyalakan lampu dan menekan tombol saklar yang ada di bawah lampu. Mematikan sumber komponen alat yang digunakan. Melepaskan mata bor dan head switch atau kontra angle dari meja instrumen. Mematikan tombol power, mematikan kompresor, melepaskan kabel dental unit dari sumber listrik, melepaskan kabel kompresor dari sumber listrik, membuang udara dalam tangki kompresor.
Selanjutnya, perbaikan alat dari Mesa. Langkah awal yaitu memperbaiki alat dental ini dengan memeriksa kabel dan sambungan. Pastikan bahwa semua kabel terhubung dengan baik dan tidak ada yang terputus. Jika ada kabel yang terputus, hubungkan kabel atau ganti kabel yang rusak dan pastikan juga semua sambungan kabel terpasang dengan baik. Yang kedua, memeriksa komponen elektronik pada alat dental ini. Pastikan bahwa semua komponen elektronik berfungsi dengan baik. Bila ada komponen yang rusak, maka yang harus dilakukan dengan cara menggantinya dengan komponen yang baru. Yang ketiga, apabila dental unit masih tidak berfungsi dengan baik, setelah memeriksa kabel, sambungan, dan komponen elektronik, kemungkinan ada bagian yang rusak. Hal yang harus dilakukan adalah mengganti bagian yang rusak dan menghubungkan teknisi untuk membantu memperbaikinya. Selanjutnya, pencatatan. Pencatatan ini biasanya dilakukan pada saat alat baru masuk. Yang perlu dicatat adalah tanggal datangnya alat, merek alat, nomor seri, kelengkapan aksesoris, dan juga manual book. Selanjutnya, analisis teknis. Analisis teknis ini dilakukan pada saat terjadi error pada alat. Misalnya, apabila alat tidak bisa mengeluarkan cairan atau mengaboran dengan baik pada pasien, maka untuk itu perlunya dilakukan analisis teknis untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada alat. Misalnya sumbatan pada selang cairan ataupun pengemburan yang sudah kurang baik sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pada nilai setting alat. Yang selanjutnya, keselamatan keamanan kerja atau K3. Keselamatan dari alat dental ini yaitu keamanan pada alat Mesa dapat dilakukan dengan cara pemasangan selang dengan teliti dan benar. Pada alat ini nilai setting harus dengan standar penggunaan agar tidak terjadi kerusakan pada alat dan tidak menyebabkan terjadinya bahaya atau cedera pada pasien yang menggunakannya. Maka dengan itu gunakan alat sesuai dengan fungsinya dan melakukan pemeliharaan terhadap komponen dan kebersihan pada alat agar awet dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pemeliharaan. 1. Melakukan perawatan alat dental dengan rutin. 2. Pastikan untuk membersihkan alat dental unit setelah dipakai. 3. Melakukan perawatan berkala untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang selanjutnya, kalibrasi. Kalibrasi ini alat Mesa ini adalah hanya dengan mengukur ulang parameter aliran air, tekanan udara, pengaturan suhu, penghisapan, dan putaran kecepatan motor tersebut dapat berputar sesuai dengan setting atau tidak. Bisanya untuk percobaannya sendiri dilakukan sebanyak 9 kali. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata atau penulisan yang salah, mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.